Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai probabilitas. Silahkan disimak baik-baik ya. Probabilitas atau sering disebut dengan peluang merupakan suatu ketidakpastian atau kemungkinan. Probabilitas atau peluang. Mengapa kita belajar peluang? Nah, mengapa probabilitas atau peluang ini dipelajari dalam statistika? Kini saya akan bahas dalam video berikut. Nah, sekarang mari kita bahas mengapa saat kita belajar statistika perlu juga belajar peluang. Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan awal, kita belajar bahwa ranah statistika itu terbagi atas dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Kita telah tuntas mempelajari statistika deskriptif. Selanjutnya, kita akan masuk pada statistika inferensial. Namun, sebelum belajar statistika inferensial, kita harus belajar mengenai peluang terlebih dahulu, karena basis inferensial dalam statistika adalah peluang. Nah, mari kita cermati mengapa demikian. Kejadian di dalam dunia ini ada yang bersifat pasti atau deterministik, dan ada juga yang bersifat tidak pasti atau probabilistik. Contoh kejadian di dalam dunia ini yang tidak pasti yaitu akankah besok turun hujan? Bisa iya, bisa tidak. Akankah saya dapat nilai A pada mata kuliah ini? Bisa iya, bisa tidak. Akankah seseorang terinfeksi COVID-19 jika berpergian ke luar negeri? Bisa iya dan juga bisa tidak. Untuk nilai kejadian walaupun tidak pasti tetapi memiliki pola. Pembelajaran pola kejadian memberikan informasi kemungkinan terjadinya kejadian. Untuk ukuran kemungkinannya disebut sebagai peluang. Peluang dapat diartikan sebagai ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam hal ini, ukuran kemungkinan dinyatakan dalam besaran numerik bernilai antara 0 sampai 1. 1 yaitu kejadian yang pasti terjadi, dan 0 yaitu kejadian yang mustahil terjadi. Basis teori statistika adalah keacakan atau random. Peluang dapat mengkuantifikasi keacakan ini dalam proses inferensial. Dalam statistika mengandung unsur peluang. Nah, demikianlah penjelasan mengenai pentingnya belajar peluang di dalam statistika. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana menentukan peluang. Nah, jadi apa sih itu probabilitas? Probabilitas adalah suatu kemungkinan, tetapi dalam konsep probabilitas itu sebelumnya ketidakpastian itu sering dialami. Kemudian, ketidakpastian yang sering dialami itu akan diukur atau dikuantifikasi dengan konsep probabilitas atau kemungkinan atau kebolehjadian. Kemudian, nilai probabilitas dari suatu kejadian itu berada di antara angka 0 sampai dengan 1. Jadi, kemungkinannya itu adalah 0 atau 1. Jadi, nilai probabilitas ketika nilai probabilitasnya itu 0 atau P sama dengan 0, maka suatu peristiwa 0% terjadinya atau tidak mungkin terjadi. Tetapi jika nilai probabilitas ini itu semakin mendekati 1 atau P sama dengan 1, maka suatu peristiwa itu sudah pasti terjadi atau 100% terjadi. Nah, langkah probabilitas itu sendiri adalah pendekatan klasik atau matematik. Probabilitas terjadi peristiwa merupakan rasio dari kejadian atau peristiwa apabila setiap kejadian mempunyai kesempatan yang sama. Rumusnya yaitu P sama dengan kejadian menguntungkan dibagi dengan semua kejadian. Yang kedua, pendekatan relatif.
Berbeda dengan pendekatan klasik, besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada beberapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Rumusnya yaitu P sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan atau kegiatan. Yang ketiga, pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah menentukan besar probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Nilai subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Contohnya yaitu, menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti akan menang melawan Amerika. Sedangkan menurut Presiden Amerika, rakyat Irak akan menyambut tentara Amerika dengan sukacita. Selanjutnya, contoh pendekatan klasik atau matematik pada uang logam. Uang logam itu ada dua sisi, ada sisi depan dan sisi belakang. Sisi depan itu biasa kita kenal dengan istilah gambar yang ada gambar Garudanya. Jadi, kita lambangkan dengan simbol G. Kalau sisi belakang itu ada angkanya, ada gambar burungnya juga, tapi ada angkanya. Jadi, kita lambangkan A. Nah, misalnya sisi A dipilih sebagai yang menguntungkan. Jadi, ini probabilitasnya adalah setengah. Kenapa? Karena uang logam ini hanya ada dua sisi. Ketika yang dimungkinkan itu adalah A yang muncul, maka kemungkinan munculnya adalah setengah. Ya, karena uang logamnya ini ada dua sisinya. Jadi, A ini kemungkinan muncul di dalam satu keping uang logam bukan hanya satu kali, karena satu keping uang logam ya isinya satu gambar dan satu angka. Ada dua sisi, makanya setengah atau 0,5 atau 50%. Sama dengan yang sisi gambar G, juga seperti itu. Artinya, probabilitas terjadinya sisi angka dan gambar yaitu sama setengah atau 50%. Jadi, kemungkinan muncul angka itu 50%, kemungkinan muncul gambar 50%. Karena di sini sisinya ada dua. Jadi, yang angka itu kan di sini cuma ada satu, gambar juga satu. Ketika dimungkinkan muncul gambar, ya berarti 1/2 atau setengah. Kemudian pendekatan klasik atau matematik pada dadu. Nah, dadu di sini sisinya ada 6, jumlah seluruh kejadian. Ketika diminta untuk misalkan probabilitas keluar sisi angka 2, berarti caranya adalah angka 2 di dalam satu keping dadu itu hanya ada satu, tetapi satu keping dadu sisinya itu ada 6, jadi 1/6 atau 16%. Kemudian misalkan lagi probabilitas keluar nilai genap di dalam satu dadu angka genap ada 2, 4 dan 6. Ini adalah nilai genap dalam satu dadu, berarti ada 3 nilai genap. Maka untuk itu probabilitasnya adalah 3/6. Kenapa per 6? Karena di dalam satu dadu itu ada 6 kejadian atau 6 angka. Jadi 3/6 sama dengan 1/2 sama dengan 50%. Kemudian untuk pendekatan klasik atau matematik pada kartu bridge. Nah, jumlah kartu bridge-nya itu ada 52 kartu. Jenis kartunya yaitu ada jantung, sekop, cengkeh, dan intan. Di sini jumlah kartu itu ada 52 buah, maka jumlah seluruh kejadiannya itu ada 52. Kemudian kita diminta misalkan probabilitas terjadinya kartu as ada 4 di dalam kartu bridge.
di dalam satu kotak kartu bridge. Kemudian seluruh kejadiannya ada 52. Berarti 4/52 sama dengan 1/13. Kemudian hubungan antara peristiwa satu dengan yang lain terbagi atas 3, yaitu pertama mutually eksklusif, yang kedua independen, dan yang ketiga kondisional. Nah, sekarang untuk mutually eksklusif itu tidak mungkin dua peristiwa tersebut terjadi bersama-sama. Contohnya, sebuah koin yang dilempar, maka munculnya permukaan A atau B memiliki hubungan yang saling meniadakan. Rumus dasarnya yaitu P, A atau B sama dengan PA tambah PB. Contoh soal yang kedua, yaitu jika sebuah dadu dilempar ke atas, maka berapa probabilitas muncul mata dadu 2 atau mata dadu 5? Yaitu P2 sama dengan 1/6, P5 sama dengan 1/6. Maka seperti pada dasar rumusnya, yaitu P2 atau 5 sama dengan 1/6 ditambah dengan 1/6 sama dengan 2/6 sama dengan dibulatkan menjadi 1/3. Sekarang untuk independen, peristiwa tersebut bisa terjadi salah satu saja, bisa juga terjadi bersama-sama. Rumus dasarnya yaitu probabilitas terjadi bersama-sama PA dan B sama dengan PA kali PB. Probabilitas terjadi salah satu PA atau B sama dengan PA tambah PB kurang PA dan B. Contoh soal, dua buah dadu dilempar bersama-sama, maka berapa probabilitas? 1. Nampak angka 3 dari kedua dadu tersebut. Muncul angka 3 pada dadu pertama sama dengan peristiwa A, muncul angka 3 pada dadu kedua sama dengan peristiwa B, maka PA sama dengan 1/6 dan PB sama dengan 1/6. PA dan B sama dengan PA kali PB sama dengan 1/6 kali 1/6 sama dengan 1/36. Contoh soal yang kedua yaitu dua buah dadu dilempar bersama-sama, maka berapa probabilitas? 2. Nampak angka 3 pada dadu pertama atau pada dadu kedua. P, A atau B sama dengan PA tambah PB kurang PA dan B sama dengan 1/6 tambah 1/6 dikurangi dengan 1/6 sama dengan 11/36. Kemudian untuk kondisional, yaitu peristiwa yang bersyarat, di mana suatu peristiwa bisa terjadi jika peristiwa yang mendahuluinya terjadi. Maka harus dibedakan menjadi dua macam probabilitas. Yang pertama, PA sama dengan probabilitas terjadi peristiwa A atau peristiwa yang pertama. Kedua, PBA sama dengan probabilitas terjadi peristiwa B setelah peristiwa A terjadi. Rumus dasarnya yaitu PB sama dengan PA kali PBA. Contohnya yaitu probabilitas Jeng Cipluk sebagai calon mahasiswa untuk diterima di UMK adalah 0,30, dan jika sudah menjadi mahasiswa, probabilitas untuk lulus menjadi seorang sarjana adalah sebesar 0,90. Berapakah probabilitas Jeng Cipluk untuk menjadi sarjana? Yang pertama, diterima sebagai mahasiswa adalah peristiwa A atau PA sama dengan 0,30. Lulus sarjana adalah peristiwa B atau PA sama dengan 0,90. Probabilitas Jeng Cipluk akan menjadi sarjana adalah PB sama dengan PA kali PBA sama dengan 0,3 dikali dengan 0,9 sama dengan 0,27.
Sekian materi tentang probabilitas yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.